yang namanya Big Bang. Apa? Big Bang, ledakan besar. Ledakan besar. Nah, ledakan-ledakan itu diantara lain ada yang namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu adalah gugusan kumpulan benda-benda langit, ya. Di dalamnya ada planet-planet, ada bintang dan sebagainya. Di galaksi Bima Sakti itu hanya satu bagian kecil dari seluruh galaksi yang ada. Dikatakan menurut ilmu pengetahuan, jumlah galaksi itu jumlahnya miliaran, Pak. Jumlahnya miliaran. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana luas alam raya ini, nggak bisa dibayangkan. Galaksi Bima Sakti aja itu sekian dari miliaran. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti sendiri, menurut penelitian para astronomi bahwa di dalam galaksi Bima Sakti ada kurang lebih sekitar 200 sampai 300 miliar bintang. Berapa? 200 sampai 300 miliar bintang. Matahari itu adalah satu dari sekian miliar bintang. Bisa dibayangin. Matahari satu dari sekian miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi kita belum bicara apa tuh kasarnya ya kan, ada yang nanti namanya lupa saya. Nah, jaraknya itu dari matahari ke bumi aja itu sekitar 12 juta kilometer. Kalau bisa kecepatannya itu kurang lebih sekitar 8,3 juta kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kita kalau mengukur ini, Pak, kalau mengukur yang kecil itu sentimeter, gitu kan? Kalau mengukur meja gini berapa pakainya? Meter atau sentimeter? Sentimeter. Kalau tanah pakainya apa? Meter, kan gitu kan? Kalau jarak jauh nggak mungkin kita pakai meter. Dari sini ke Surabaya nggak mungkin kita pakai meter, apalagi sentimeter. Yang kita gunakan adalah kilometer. Nah, semakin jauh jarak itu tidak lagi menggunakan kilometer, tapi kecepatan cahaya pakainya. Kecepatan cahaya. 1 detik itu kecepatan cahaya 1 detik itu sejauh 300.000 km. Kita kalau jalan di center tuh, Pak, kelihatan nggak cahaya jalan? Nggak kelihatan. Saking cepatnya. 1 detik 300 km. Bapak bisa bayangin. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Jadi nggak perlu waktu lama buat Jibril turun. Set. Karena apa? Kecepatannya 300 km per detik. Kecepatan cahaya. Dibayangkan. Nah, makanya Rasulullah itu ketika Mi'raj itu naik apa? Buraq. Apa buraq? Buraq itu asal kata artinya apa? Barkun, pakai kok. Barkun. Barkun itu artinya kilat. Barkun artinya kilat. Walaupun di hadis disebutkan bentuk buraq itu apa? Lebih kecil dari budak, lebih besar dari iman. Gak usah kita pusing dah bentuknya apa. Coba itu terbuat dari kilat, barkun. Nah, kita belajar di Al-Quran itu disebutkan bahwa benda-benda akan jatuh ke dalam lubang yang hitam. Dalam ilmu astronomi setelah diadakan penelitian, kita ada mengenalnya black hole. Pernah dengar nggak? Halo, tapi kita bicara angkasa raya nih, luar. Black hole. Black hole itu artinya lubang hitam, Pak. Lubang hitam. Nah, lubang hitam ini selalu berputar. Benda apapun yang mendekati black hole, ya lubang hitam, dia pasti sudah masuk ke dalam. Akan masuk ke dalam. Makanya dalam Quran disebutkan lihat bagaimana bintang jatuh. Ada nggak istilah di Quran? Bintang jatuh. Nah, hasil penelitian ternyata pernah tahun belum lama yang diketahui itu ada 3 bintang masuk ke dalam black hole, kesedot ke dalam. Bentuk black hole itu kalau kita bilang kayak apa? Itu kayak corong, apa corong? Kan?
Gitu loh. Jadi benda apapun yang ke situ pasti akan masuk. Dan ujungnya nggak ada yang tahu apa. Kalau Bapak suka nonton film, tahu lorong waktu nggak? Lorong waktu tahu? Kayak gitu. Nah, makanya para astronom barat, para ilmuwan barat menyimpulkan, oh jangan-jangan Muhammad mi'rajnya masuk ke situ. Wallahu alam ya. Ini penelitian nih, hasil orang ilmuwan barat. Bisa jadi, kenapa? Semua benda-benda yang masuk ke dalam itu akan kesedot ke dalam dan tidak diketahui di dalamnya itu apa, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Bisa jadi begitu masuk ke dalam hilang, udah beda apa? Beda alam. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kembali lagi, Allah yang Maha mengetahui. Tapi hasil penemuan orang-orang barat, penemuan astronomi, para ilmuwan mengatakan black hole itu ada di antara gugusan bintang di alam barzah. Itu hitam pekat. Hitam pekat. Jadi kalau baca tuh One Night Moon ya, di dalam itu dikatakan bintang biasa bintang jatuh itu masuk ke dalam. Jadi sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa memang banyak benda-benda yang masuk situ. Bisa jadi mereka ambil kesimpulan orang-orang barat, bisa jadi Muhammad itu tidak masuk ke dalam. Bagaimana cara Allah? Kan diceritakan juga bahwa Rasulullah masuk ke dalam pohon sangat gelap hitam pekat ya sih. Di ujungnya nggak tahu apa? Sidratul Muntaha. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Cuma hal itu nggak bisa dibuktikan dengan ilmuwan. Tapi buat pengantar saja bahwa bisa jadi begitu. Karena Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj Allah berangkatkan, Allah jalankan dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan gitu kan? Dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ada yang besar. Itu apa Muhammad nggak hancur apa bolehnya naik apa? Di angkasa raya. Lah Bapak terbang ke Surabaya, terbang ke Aceh. Hancur nggak bolehnya? Enggak, kenapa? Naik pesawat. Burung itu jangan digambarin kayak kuda begitu. Bentuknya ya bentuknya kita nggak tahu kan asli seperti apa, ukurannya memang ukurannya seperti itu, tapi bentuknya apa kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Nah sekarang kalau manusia saja bisa menciptakan alat yang bikin manusia nggak hancur di angkasa raya, apalagi Allah, kecil Allah Pak, kecil. Kecepatan pesawat paling 600 400 kecepatan pesawat kilometer per jam. Lah, kalau burung cahaya 1 detik berapa tadi? 300 km. Itu bisa. Nggak mau udah. Pokoknya makanya Isra Mi'raj nggak bisa pakai akal, harus pakai iman. Karena ini adalah mukjizat. Namun kembali lagi hasil temuan ilmu pengetahuan membenarkan adanya Mi'raj itu dengan tadi black hole di angkasa raya sana. Iseng-iseng nanti pulang ke rumah buka YouTube, klik aja black hole. Bapak lihat tuh bagaimana angkasa raya luar. Nah, ya kita mau lihat angkasa raya, Pak, bumi nggak ada apa-apanya, bumi nggak ada apa-apanya. Di dalam tata surya nih kan matahari ya kan dikelilingi oleh planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Kan gitu kan? Betul dengan itu. Planet Jupiter itu paling gede, Pak. Planet Jupiter paling gede. Matahari jauh lebih besar. Perbandingan antara planet Jupiter dengan Bumi laksana bola pingpong dengan bola basket. Pingpong gede kecil. Kecil. Karena kebandingnya dengan bola basket, itulah yang terjadi. Bumi itu kecil, Pak. Sama Jupiter aja kita kalah gede. Apalagi sama matahari. Wah, luar biasa. Jadi katakan kan, penelitian sudah mengatakan bahwa nanti matahari akan hancur dengan sendirinya. Ketika matahari ini hancur, ya, maka seluruh benda-benda di sekitar matahari akan kehilangan gravitasi. Dia akan saling berbenturan. Jupiter yang hajar Saturnus sampai 1 meter. Ada planet yang cantik namanya itu Saturnus, planet yang memiliki cincin, gitu kan? Kalau dia jauh cantik itu planet. Tahu nggak cincinnya apaan?
cincin itu batu-batu. Saking banyaknya sampai membentuk cincin. Dan besarnya batu itu nggak tanggung-tanggung, segede rumah, gede gunung,